Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan dari segala macam penyakit, musibah, balak, sehingga kita dapat menjadi manusia-manusia yang nantinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Baik, sebagaimana biasa setiap Sabtu sore, Minggu sore akan ada pembacaan hadis. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan satu hadis qudsi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala innallaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayan faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'lamha kataballahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meriwayatkan sebuah firman Tuhan, firman Allah. Beliau berkatakan bahwa barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, barang siapa yang berniat ingin melakukan satu kebaikan, kemudian dia belum melaksanakan kebaikan tersebut, maka dia mendapatkan satu kebaikan penuh, pahalanya itu penuh. Akan tetapi kalau dia melaksanakan kebaikan tersebut, maka dia akan diganjar dengan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat ataupun lebih daripada itu. Sedangkan orang yang ingin melakukan keburukan tapi dia tidak jadi dengan niatnya itu untuk melakukan sebuah keburukan, maka dia akan diberikan pahala satu penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila niatnya itu kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan buruk tersebut, maka dia dibalas dengan satu kejahatan saja, dosanya tetap hanya satu saja. Hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menyatakan tentang perbuatan baik dan buruk. Yang pertama, bahwa orang yang baru berniat saja hendak melakukan yang namanya kebaikan, Allah sudah kasih satu pahala penuh baginya. Ini surah Al-An'am 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya. Jadi barang siapa yang melaksanakan saat niatnya saja ingin melakukan satu kebaikan, kemudian niatnya itu dia laksanakan oleh dia, maka baginya falahu asyru amsalihha, dia akan dibalas dengan 10 kali lipat. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rahman dan rahimnya, kasih sayangnya kepada kita.
kita belum melakukan yang namanya kebaikan itu sudah dibalas yang namanya 1, kemudian ketika itu kita melakukan kebaikan itu maka dibalas dengan 10 kali lipat. Bahkan pada ayat yang lain, ketika dia melakukan kebaikan itu dari niat, kemudian dilaksanakan niat tersebut dalam bentuk kebaikan sebagaimana halnya orang yang berinfak pada jalan Allah, maka Allah katakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan dia menanam 1 butir biji, di mana biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai dan masing-masing tangkai akan berbuah 100. 100 kali 7 berarti adalah 700. Allah lipat gandakan. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala merangsang kita dalam bentuk Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikan kelipatan ketika kita melakukan yang namanya kebaikan. Berbeda ma'asyiral muslimin rahimakumullah ketika kita berniat hendak melakukan yang namanya kejahatan. Selama kejahatan itu belum kita lakukan, tidak kita lakukan karena ada rasa takut, kemudian kita ingin melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kita pahala 1 kebaikan penuh buat kita. Tetapi ketika yang diniatkan tadi dilakukan dalam wujud perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk, maka Allah tidak kemudian melipat gandakan dosa tersebut, bahwa Allah hanya membalasnya 1 saja sesuai dengan yang namanya bentuk kejahatannya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak rahimakumullah, dosa Allah hanya akan membalasnya dengan 1 saja. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, dosa ini bisa Allah akan jadikan berlipat ganda, dilipatkan dosa itu maksud saya, apabila yang pertama terkait sama waktu, yang kedua terkait sama tempat, yang ketiga adalah pelaku. Jadi dosa itu mungkin tidak hanya 1, tapi dilipat gandakan oleh Allah SWT. Yang pertama ini terkait yang namanya sama waktu. Termasuk di dalamnya adalah 4 bulan yang Allah haramkan, bulan-bulan yang Allah haramkan. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Jadi sesungguhnya bulan pada hitungan Allah itu, pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh, itu ditetapkan oleh Allah SWT dalam kitabnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Minha arba'atun hurum, 4 di antara itu adalah bulan-bulan haram. Bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang ada di tengah-tengah yaitu bulan sekarang ini adalah bulan Rajab. Jadi tidak main-main. Boleh jadi pada 4 bulan yang Allah haramkan ini, bulan yang Allah sucikan ini, Allah lipat gandakan dosa kita ketika kita melaksanakan yang namanya keburukan. Jadi orang-orang jahiliyah pun tidak mau mereka berperang pada bulan-bulan yang Allah haramkan ini, bahwa mereka tahu bulan itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk adalah bulan Rajab ini sendiri. Kenapa bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena menurut ulama, bulan Rajab itu adalah bulan yang diibaratkan oleh ulama adalah bulan di mana kita menanam benih. Sedang menyemaikan benih pada bulan Rajab itu. Di bulan Sya'ban adalah kita menyirami benih tersebut, dan pada bulan Ramadan adalah kita memanen dari hasil apa yang kita tanam. Jadi orang-orang jahiliyah sendiri sekali lagi mereka tidak mau melakukan yang namanya keburukan di bulan-bulan yang namanya yang Allah haramkan ini. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Ini terkait yang namanya dengan waktu. Jadi hati-hati termasuk pada bulan ini, ya. Jangan melakukan satu perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Boleh jadi Allah akan lipat gandakan dosa kita. Yang kedua, yang berkaitan dengan tempat.
Di dalam surah Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang dimaklumi. Ya, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah itu adalah bulan-bulan haji. Haji adalah pada bulan-bulan yang dimaklumi. Maka barang siapa yang melaksanakan haji, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan dia ngomong yang mendatangkan dosa, ribut-ribut, berbantah-bantahan, saling mencela dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tempat itu dia berada yang namanya di kota suci Mekah. Ya. Jadi orang yang hidupnya di tanah haram itu tidak main-main. Karena tempatnya namanya di tanah haram, di tanah yang suci, maka di sini boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ketika orang melaksanakan perbuatan dosa. Ini dipertegas oleh ayat di dalam surah Al-Hajj ayat 25, wa may yurid bihi bil hadim bizulmin nudzikhu min adzabin alim. Jadi barang siapa yang berniat melakukan kejahatan di dalamnya, niscaya kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Jadi ada waktu, ada tempat. Maka orang kalau berhaji itu dilarang untuk melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan dosa, baik dari perbuatan, dari ucapan, berbantah-bantahan, ribut-ribut. Kenapa? Karena berada di tanah haram dan di situ dia akan dilipat gandakan ketika dia melakukan satu perbuatan dosa. Maka mengutip apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, beliau katakan, aku daripada satu kali berbuat kesalahan di tanah haram ini, lebih baik aku berbuat kesalahan 70 kali di luar tanah haram. Sehingga banyak para sahabat itu yang tidak mau tinggal di dalam tanah haram. Kenapa? Konsekuensinya adalah apabila kita melakukan satu perbuatan dosa, maka di tanah haram itu dilipat gandakan pula yang namanya dosanya. Yang ketiga, ini berkaitan dengan pelaku. Ini kalau kita ngomong berkaitan dengan yang namanya pelaku, ini tergantung bagaimana kedekatannya, ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang yang lebih tahu itu kalau dia melakukan dosa, maka dia akan dilipat gandakan juga dosanya. Sebagaimana halnya yang Allah peringatkan di dalam surah Al-Ahzab terhadap istrinya para nabi, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzab dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji kemudian nyata perbuatan itu dilakukan, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Jadi ada konsekuensinya, nggak main-main. Jadi istri Nabi itu kalau dia melakukan satu perbuatan dosa, maka dosa yang dilakukan itu beda dengan istri-istri kita. Kalau istri kita mungkin dosa yang cuma satu, tapi kalau dosa itu dilakukan oleh istri para Nabi, maka di'fain. Dosanya itu Allah lipat gandakan. Sebagaimana halnya yang terjadi terhadap istri daripada Nabi Lut, ya. Di mana ada 2 orang malaikat yang menyamar sebagai pemuda yang tampan, di mana Nabi Lut itu kaumnya adalah kaum Sodom, kaum homo, ya. Karena dijanjikan yang namanya uang, karena dijanjikan yang namanya materi, akhirnya apa? Dia beritahukan kepada kaumnya itu bahwa di rumah saya ada 2 orang tamu yang tampan, yang ganteng. Ya, seketika itu juga langsung sekonyong-konyong datang ke rumahnya Nabi Lut, ya. Ternyata yang membocorkan adalah istri daripada Nabi Lut alaihissalam sendiri, ya. Maka dosanya istri daripada Nabi itu kalau dia melakukan satu perbuatan keji, perbuatan pasya yang jelas-jelas dan nyata, maka dosanya Allah akan lipat gandakan. Inilah kultum pada sore hari ini, di dalam rangka kita memotivasi diri kita untuk senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melaksanakan kebaikan, maka kebaikan itu adalah buat diri kamu juga. Kalau kamu melaksanakan keburukan, maka keburukan itu akan berpulang kepadamu juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita